Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji LPTK UIN Raden Intan Lampung, yang terhormat seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Imam Nafiuddin. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Islam As-Salam, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Sebagai mahasiswa PPG Daljab Kemenak RI LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan NIM 2511115283. Ya, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 dengan materi sebab-sebab halal dan haram. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Nak Juna. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, baik anak-anak. Sekretarisnya siapa di sini? Alula? Ya, betul ya Alula ya? Iya, coba Alula. Ada nggak kawan kita yang tidak hadir pada hari ini? Nggak ada, hadir semua. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Sudah siap lagunya? Lagu Garuda Pancasila? Sudah siap? Nah, coba silakan berdiri. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Ayo maju, maju. Sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, Abi mau mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kesepakatan kelas kita adalah semua siswa memakai kaos kaki. Sudah? Sudah? Coba cek. Nah. Dan semua siswa harus sudah menyiapkan buku ataupun kelengkapan untuk pembelajaran PAI. Sudah? Oke, kalau sudah siap, semuanya menghadap ke depan. Sudah? Sudah? Tadi kan sudah belajar di jam pertama. Ya, ini kan jam belajar kedua. Oleh karena itu, Abi Imam mengasih ice breaking biar konsentrasi. Jadi posisinya ke depan semua, tidak ada yang nyenggol-nyenggol meja atau kursi. Jadi silakan dilihat dan diikuti video berikut ini. Konsentrasi. Sudah? Sebelum kita sampai ke materi, ada yang ingat waktu minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Di bab 4? Iya, betul sekali. Definisi halal dan haram. Kemudian setelah definisi halal dan haram ada lagi? Ya, definisi umum. Oke, betul. Apa lagi? Iya, selanjutnya? Dasar hukum halal dan haram. Nah, itu materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu sebab-sebab sesuatu itu bisa dijadikan halal atau haram. Lalu, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar siswa mampu mengetahui sebab halal dan haram karena zat, karena sifat atau sebab, dan proses melalui
analisis contoh. Jelas? Jelas? Jadi tujuannya kalian nanti akan membedakan ini halal haramnya karena apa ya? Zat, sifat atau sebab atau prosesnya. Kemudian kita akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, kita tahu nih sebab halal dan haramnya suatu makanan, minuman atau karena perilaku. Dan yang berikutnya, manfaat kita belajar hari ini adalah selalu berhati-hati dalam memilih sesuatu terkait dengan kehalalan dan keharamannya. Jadi, kalian kalau mau melakukan sesuatu, dipertimbangkan dulu. Ya? Misalkan, ini baik atau tidak buat saya? Baik atau tidak buat, misalkan, kesehatan saya? Jelas sampai sini? Jelas. Oke, baik. Dimana ada sebuah pernyataan, kita tahu bahwa daging babi itu haram. Ini haram nggak? Haram. Ini haram. Tapi, tahukah kalian jika daging ayam juga bisa menjadi haram? Kok bisa? Nah, karena proses, cara mendapatkannya, cara mengolahnya, dan cara menyajikannya. cara menyajikannya. Ada lagi? Zat ada di dalamnya. Oke, ada lagi? Tidak. Cukup? Cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup, agar kita lebih jelas dalam mempelajari materi sebab halal dan haram suatu makanan atau minuman, alangkah baiknya kita simak, yaitu terkait berikut videonya. Disimak baik-baik ya. Kita melanjutkan materi hukum halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram. Nah, yang pertama berdasarkan zat asal. Sebab halal dan haram yang kedua berdasarkan sifat asal. Penerapan hukum halal dan haram. Mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Setelah kita melihat video tadi, ada 3 poin penting, di mana sebab-sebab halal dan haram itu ada 3. Yang pertama dari zat asal, yang kedua dari sifat asal atau sababinya atau sebabnya, kemudian dari proses pengerjaannya. Oke, sampai di sini. Any question? Kalau daging ayam masih ada darahnya, darahnya dari cuci dibersihin tuh gimana? Ada daging ayam, masih ada darahnya, kemudian itu kita cuci, gimana Abi Imam? Itu tidak jadi masalah. Yang jadi problemnya adalah proses penyembelihannya, nak. Nah, kalau nggak ada, kita akan lanjutkan dengan latihan LKPD kita. Nah, nanti setiap siswa itu secara berkelompok, ya, secara berkelompok itu akan mendapatkan sebuah LKPD dengan topik yang beda-beda. Kelompok yang pertemuan sebelumnya 1, 2, 3, 4. Jelas? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jangan lupa nama lengkap ya, jangan nama panggilan, nanti susah nih kalau nama panggilan. Apakah ada kesulitan? Apa? Gambar apa, Abi Imam? Ya. Nah, kira-kira gambar apa ini coba? Benar-benar. Ceker? Leher. Leher apa kira-kira? Leher ayam. Tangan itu pakai minyak babinya. Kira-kira kalau pakai minyak babi, roti ini bagaimana hukumnya? Nah, kenapa? Karena ini. Ayo, apa coba tadi? Karena apa tadi? Ada 3 sebabnya. Silakan dibukakan pendapatnya di sini. Boleh disampaikan. Boleh seperti itu. Intinya di sini belum terputus. Kita fokus ke depan lagi. Silakan kelompok 2 untuk mengerjakan ke depan. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami.
Silakan Nasifah. Ini gambar orang mencuri buah mangga. Buah mangganya menjadi haram karena cara mendapatkannya atau memperolehnya dengan cara mencuri atau mengambil tanpa izin. Oke, baik. Beri tepuk tangan. Mendapatkannya Tepuk tangan. atau memperoleh. Oke, kelompok berapa lagi yang sudah siap? Cap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Haram karena proses penyembelihannya yang kurang tepat dan urat-uratnya belum terputus dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Oke, jadi menurut kelompok 4, ayam yang disembelih itu tidak memenuhi syariat Islam. Jadi yang haram di bagian mananya, Hafiz? Haram karena apanya? Haram Ya. karena uratnya belum terputus. Iya, karena apanya itu namanya tadi? Proses penyembelihan. Proses penyembelihannya. Jadi karena prosesnya. Baik. Yo, tepuk mantul buat kelompok 4. Tepuk mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judi akan membuat sebuah makanan yang hukumnya halal menjadi haram jika kita melakukan hal yang tidak baik. Tepuk mantul. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, akulah. Hah? Oke. Baik, langsung ditutup presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Kita tadi sudah mengisi dan melihat dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Sekarang kita akan melihat kira-kira jawabannya ini sudah sesuai atau belum? Sudah. Cek dulu, jangan sudah dulu. Cek dulu. Oke, baik. Oke, jawaban pertama, ini haram karena roti tersebut haram untuk dikonsumsi karena mengandung minyak babi atau emulser karena zatnya. Oke. Set nih, ada babi ke sini, ada ini ke sini. Oke, ini ke atas, ini paling atas, ini ke sini. Oke, baik. Oke. Ini Abi rasa ini bagus-bagus ini. Berikutnya kita akan melihat sebagai bahan refleksi kita dari 3 penyebab halal haram tadi, manakah yang paling sering tidak kita sadari? Yang mana, Pis? Cara memprosesnya. Oh ya juga ya, ternyata disembelihnya harus sesuai dengan syariat Islam ya. Oke. Kita merefleksikan tadi dari 3 sebab halal dan haram tadi. Yang selanjutnya adalah kita akan bersama-sama untuk menyimpulkan kira-kira dari materi yang kita pelajari tadi, ada nggak yang mau menyimpulkan? Juna menyimpulkan bahwa sebuah makanan yang hukumnya asalnya halal akan menjadi haram karena sebab-sebab tertentu. Yang kedua, alangkah baiknya kita berhati-hati saat membeli sesuatu, nggak itu harus makan atau minuman, sesuatu. Kita harus mengetahui, perhatikan logo halalnya. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana terkait dengan MUI melalui sertifikasi halalnya, nanti melihat atau memilih ini makanan yang sudah kategori halal atau kategori yang haram. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Terima kasih dari Abi Imam. Mungkin dalam tadi pengajaran Abi Imam ada kata-kata yang kurang berkenan, ada perilaku yang tidak diinginkan, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.